kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network yang saya sapa dengan sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus di mana saja Anda berada saat ini. Apa kabarmu? Saya harap dan terus saya berdoa Bapak Ibu semuanya, sahabat Galilea, berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Saudara, mari kita kembali siapkan diri untuk membaca, merenungkan firman Tuhan sebelum kita masuki dunia kerja kita hari ini. Mari saudara, teduhkan hatimu, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang telah membawa kami sampai pada hari ini. Engkau telah memberikan perlindungan-Mu di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau telah bangunkan kami di pagi hari ini dengan kekuatan yang baru. Kekuatan itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan melalui seluruh tanggung jawab kami, kerja kami hari ini. Kami akan baca dan renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, di Kolose pasal 3 ayat 15 tertulis begini. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak berarti kita bebas dari masalah. Kita dapat saja mengalami permasalahan apapun, tetapi tetap merasakan yang namanya damai sejahtera Tuhan dalam hati kita. Mungkin saja kita menangis di tanah pekuburan karena kehilangan orang tua yang kita cintai, atau menitikan air mata saat terbaring di tempat tidur karena sakit. Tetapi dengar baik saudara, kita masih memiliki damai sejahtera dan kita bisa mengalami ketenangan dalam hati kita tanpa harus menyalahkan Tuhan. Nah, sebagai manusia, kita mungkin khawatir akan sesuatu, tetapi segera setelah kesulitan menyerang kita, kita harus secepatnya datang dalam doa kepada Tuhan dan meminta kepada Dia supaya memberikan kedamaian, ketenangan dalam hati kita. Amin. Rasul Paulus menasihati kita di Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Namun saudaraku yang kekasih, beberapa kali kita merasa takut dan kehilangan damai sejahtera ketika badai persoalan menerpa. Ada berapa banyak orang Kristen yang merasa takut dan kehilangan damai sejahtera ketika masalah menerpa kehidupan mereka. Saudaraku, seberat apapun beban yang menindih, kita tidak akan kehilangan damai sejahtera asal kita, dengar baik, senantiasa melekat kepada Tuhan. Karena Dia adalah sumber damai sejahtera itu. Dan ada tertulis saudara di dalam Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu saudara, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 14 ayat 19, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun.
Saudara, apa yang saudara kejar dan yang menjadi prioritas dalam hidup ini? Uangkah? Kekayaankah? Atau popularitas? Sampai kapan kita hanya memikirkan kepentingan duniawi itu, saudara? Pengkhotbah menasihati kita dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Sementara perkara-perkara rohani yang membawa kita kepada kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera, sukacita, ketenangan sejati, kita abaikan, kita kesampingkan. Saudara, tidak ada seorang pun dan apapun yang ada di dunia ini yang dapat memberikan damai sejahtera bagi kita. Hanya Tuhan yang dengan kekuatannya yang ajaib mampu berkata. Seperti Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi saudara, tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memberikan damai sejahtera bagi kita. Seperti lagu yang berkata, ke gunung tinggi ku naik-naik mencari damai, ke lembah jurang ku turun mencari damai, namun akhirnya damai tiada ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Nah saudara, penyertaan Tuhan akan menjadi kekuatan kita di segala situasi. Untuk itulah kita bisa tenang dan damai, sebab tangannya yang berkuasa senantiasa menopang saudara dan saya. Yesaya 48 ayat 18 berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagimu Allah. Di dalam nama Yesus Kristus, sumber damai sejahtera yang telah membawa kami kepada kehidupan sampai hari ini. Dan Engkau terus berkata kepada kami, jangan takut sebab Engkau menyertai kami. Jangan bimbang sebab Engkau adalah Allah kami. Engkau akan memberikan apa yang tidak pernah kami pikirkan, dan apa yang Engkau berikan melebihi dari apa yang kami minta kepadamu. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja mereka berada, dalam pergumulan, dalam sukacita. Mungkin ada yang berhari ulang tahun, Tuhan berkati semuanya. Tuhan terus menyertai, melindungi, dan ada sukacita, damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah
kepada